Halo sahabat gadis, ketemu lagi ya. Saat ini kita spesial bersama anak-anak muda yang sangat produktif. Ya salah satunya ini kesempatan ini masih tamu kita adalah mahasiswa. Mereka jauh-jauh dari Bali loh. Di sini kegiatannya adalah sebuah KKN. Kita ngobrol-ngobrol santai sebentar. Kebetulan sini kita tanya dulu kepada anak muda Karang Taruna, ketua Karang Tarunanya. Pak, kapan mulai datang nih anak-anak muda ini? Anak-anak muda ini dari Universitas Udayana kalau nggak salah mulai di awal Agustus ya. Di mulai awal Agustus itu mereka datang ke lingkungan Tanah Tinggi melalui Bapak Lurah Tanah Tinggi gitu. Nah, akhirnya Bapak Lurah memberikan rekomen kepada teman-teman mahasiswa yaitu ke lingkungan RW 07 dan RW 09 gitu. Ya, gitu. Ya, berarti kehadiran mereka positif ya selagi menggiatkan anak muda sini juga ya. Kita ke mahasiswanya nih. Selamat datang di Kelurahan Tanah Tinggi khususnya di Karang Taruna 07. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga sudah disambut di sini. Kami senang sekali untuk bisa di sini. Ya, di sini juga mungkin saya mewakili anak muda juga merasa senang sekali ya kedatangan anak-anak muda yang punya potensi terutama di bidang yang kalian lagi tekuni. Kalau boleh tahu dari kampus apa mana? Kami dari kampus Universitas Udayana Pak di Bali. Betul sekali. Jauh ya? Iya. Berapa tim? Satu tim berapa? Kami dari satu tim ini ada 14 orang sih Pak dari berbagai fakultas dan program studi juga. Terus ini kan kebetulan pas dari kemerdekaan ya. Kegiatan apa sih yang mau dikerjakan di sini untuk mengisi hari kemerdekaan ini? Oke, jadi kebetulan ini udah sekitar jam 1 siang dari pagi kami bersama-sama juga dengan teman-teman dari RW 07 di lingkungan Tanah Tinggi gitu ya Pak ya. Kita sudah melaksanakan tadi ada upacara bendera juga bersama adik-adik di sini. Setelah upacara bendera ada juga lomba mewarnai gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada hari kemerdekaan gitu pasti identik dengan lomba. Sebenarnya yang mau dijual adalah kebersamaannya seperti itu. Ya, jadi meskipun sekarang masih ada pandemi, mungkin kami sebagai teman-teman dari Universitas Udayana bersama-sama juga membantu teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu di lingkungan RW 07 ini untuk menciptakan kembali kebersamaan itu supaya ya kita bisa meskipun di masa pandemi seperti ini ya yang banyak sekali batasannya dan halangannya tetap bisa merasakan semangatnya seperti itu. Sangat inspirasi sekali ya buat ke anak muda. Terus sekarang masih musim pandemi nih. Dari Bali ke sini kan jauh. Regulasinya di kendaraan di perjalanan seperti apa sih? Sebenarnya saya sudah balik ke sini itu sekitar bulan Mei akhir. Jadi itu sebelum PPKM darurat ya Pak ya. Kalau sekarang sih karena vaksinasi sudah mulai digencarkan, jadinya mau pergi ke sana ke Bali misalnya dari sini ke Bali balik ke sini pun juga harus dengan kartu vaksinasi dan PCR seperti itu. Memang sedikit ribet sih, tapi karena melihat bahwa penyebaran virusnya itu sendiri sangat riskan di penerbangan, kemudian transportasi lainnya, jadinya memang regulasinya juga harus ketat seperti itu sih Pak. Sangat ini ya biar gimana lagi keadaan lagi PPKM jadi kita mengenai kegiatan juga sebisa mungkin sederhana dan tetap prokes ketat ya. Satu lagi dari kami ini selama tinggal di sini ada berapa waktu gitu, berapa kegiatan selain kegiatan ini apa ada kegiatan lain untuk mensupport anak-anak muda di sini terutamanya? Oke Pak. Memang karena target kita lebih ke masyarakat secara general, jadi memang dari tim-tim kami pun menyasarnya ke ibu-ibu juga, bapak-bapak dan lain sebagainya. Sebenarnya kami membaginya menjadi 3 bidang, ada bidang kesehatan, sosial ekonomi dan juga pendidikan. 3 bidang ini memang dipilihkan langsung dari tim LPPM Unut dari Universitas Udayana yang memang cocok sekali dengan kondisi pandemi sekarang ini. Contohnya dengan pendidikan kita berfokus kepada anak-anak SD yang sayang sekali kan harus kendala dengan sekolah daring ya Pak ya. Sedangkan kalau misalnya di daring ini sendiri penyampaian informasinya kan juga sedikit kurang. Untuk anak kecil kan mereka memang harus melihat secara langsung, lihat interaksinya seperti apa. Jadinya untuk penyampaian informasinya sedikit kurang. Dari kami pun ada melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk adik-adiknya. Selain itu ada kegiatan kesehatan juga yang kesehatan ini sendiri kami melakukan penyuluhan tentang vaksinasi, menanyakan juga apakah Bapak Ibu atau teman-teman di sini sudah melakukan vaksinasi, sudah berapa kali, dan jika belum alasannya mengapa seperti itu. Karena seperti yang kita tahu vaksinasi ini sangat dibutuhkan Pak untuk saat ini supaya kita bisa sama-sama bekerja sama untuk menangkas ibaratnya untuk terlindungi ya Pak dari COVID-19 ini.
Terakhir dari bidang sosial dan ekonominya kita sama-sama ada satu program untuk membantu UMKM di sini Pak supaya mungkin bisa lebih dikenal karena sekarang kan zaman digitalisasi ya Pak ya. Jadi biar tidak kalah saing lah ibaratnya gitu UMKM di sini. Padahal makannya enak tapi karena kalah saing karena digital jadinya kendala di sana. Mungkin itu sih Pak kurang lebih. Memang kita harus bisa adaptasi dengan keadaan pandemi ini ya. Kembali ke Ketua Karang Taruna nih. Gimana kehadirannya mereka sangat membantukah atau seperti apa? Kalau dibilang membantukah atau tidak, sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali. Di mana kan tadi dijelaskan oleh saudara dari perwakilan Universitas Udayana bahwa mereka memberikan kontribusi yang begitu besar. Ada 3 kategori dari mulai kesehatan, pendidikan sampai sosial. Nah, dan itu memang dibutuhkan oleh lingkungan RW 07 saat ini. Nah, terutamanya pendidikan ya. Pendidikan di mana anak-anak tentu sangat jenuh sekali. Jenuh karena mereka harus sekolah daring, hanya melalui handphone, tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, bahkan mendapatkan informasi dari guru-gurunya pun melalui handphone gitu secara online. Dan kehadiran teman-teman UNUT dalam PPKM di pendidikan ini dengan program belajar mengajar secara langsung kepada anak-anak itu memberikan dampak yang luar biasa. Antusias mereka datang ke sini tuh begitu luar biasa. Semangat mereka untuk bertemu teman-temannya terasa hidup sekali gitu. Jadi sangat membantu. Kalau misalnya sangat membantu sekali dan gitu. Oke. Emang kehadiran bagaimanapun anak muda itu adalah tonggak ya untuk perkembangan bangsa ini juga untuk perkembangan khususnya di Karang Taruna ini gitu. Ya, satu lagi nih. Ini rencana habis ada kegiatan ini mau pulang apa mau stay dulu sementara di sini? Stay di Tangerang maksudnya Pak ya. Sebenarnya nggak jadwal kuliah sih Pak seperti itu ya, nyamannya memang di rumah ya Pak ya, namanya di mana-mana hati selalu di rumah seperti itu. Betul. Jadi orang tua ya. Iya betul banget Pak, apalagi juga anak kos gitu ya, kalau kita ngerantau kan lumayan uang jajannya gitu. Tapi tinggalan di Bali. Katanya di Bali mungkin. Ya, Pak, ya? Mungkin selama uang masih dipasok orang tua enakan ya seperti itu di rumah. Tapi intinya adalah apapun sih yang nanti terjadi di dunia kampus juga sih Pak, kami harapnya tetap bisa membantu masyarakat juga seperti itu ya, apapun meskipun terlepas dari kegiatan KKN misalnya masih bisa menjalin komunikasi mungkin ya meskipun nanti sudah harus kembali, saya rasa pengalaman yang saya dapatkan juga di sini yang didapatkan juga dari teman-teman dari Karang Taruna juga Bapak, terus dari RT RW semuanya sangat suportif juga dengan kegiatan kami di sini. Jadi ya nanti saya balik ke Bali atau saya tetap tinggal di sini, saya rasa saya akan kangen sekali sih Pak sama kegiatan KKN. Ya semoga ini channel ini bisa mengobatikan rasa kangen nanti kita ya. Kalau kita udah jauhan. Oh ya, kita jauh dari orang tua nih. Secara langsung kita dikasih ke satu kebebasan nih dari orang tua. Gitu. Gimana sih menyikapi kebebasan itu, kepercayaan orang tua untuk berekspresi gitu? Wah, ini berat ya kebebasan ya. Kalau menurut saya kebebasan itu sesuatu yang bisa orang bilang sebagai apa ya Pak, ibaratnya berjalan di tali tambang gitu. Iya, harus bisa ada pegangannya gitu. Iya, dan gak ada pegangan jadi kita akan sedikit sulit. Tapi saya rasa kebebasan itu suatu hak dan kewajiban juga gitu Pak. Jadi kita harus memenuhi itu sendiri, kita juga harus menghormati kebebasan yang kita terima. Mulai dari kebebasan beropini, kebebasan dalam hidup juga gitu ya Pak ketika saya di Bali. Saya rasa saya nggak ada terlalu banyak beda sih Pak antara kebebasan ketika saya di Bali dan kebebasan saya di sini seperti itu. Intinya kebebasan itu adalah hal yang positif ya. Yep. Kita harus menjalankan kegiatan positif walaupun kebebasan itu selalu diberikan kepada orang tua kita ya untuk hal yang positif. Dan satu lagi salah satu tujuannya kita tuh membahagiakan orang tua kan ibunya nantinya gitu. Oke, sementara simpel aja. Terus saran-saran nih buat anak-anak generasi milenialis, sahabat-sahabat sekali yang ada di rumah. Apa sarannya nih di tengah pandemi ini kita nggak bebas berekspresi, cuman langkah apa yang kita lakukan di dalam pandemi ini? Kalau dari saya sih Pak, apapun kesempatannya yang dipunyai digunakan saja. Kalau kita punya waktu, kita bisa pakai untuk belajar skill yang baru. Kalau kita punya tenaga, kita bisa membantu orang sampai turun ke lapangan. Kalau kita punya modal, mungkin kita bisa mulai bisnis kecil-kecilan dan bantu teman-teman atau orang-orang yang kehilangan pekerjaannya seperti itu. Saya rasa intinya dari teman-teman yang masih muda gitu ya Pak, kita masih punya cukup banyak semangat dan energi sih yang bisa digunakan gitu untuk membantu orang lain juga. Mungkin dari saya itu aja sih Pak. Ya, terima kasih Bang. Kembali lagi ke Ketua Karang Taruna nih. Pak Ketua, ini anak-anak muda kedatangan generasi milenialis nih. Apa sih jadi pemasukan sendiri buat anak muda
buat biar berkembang lagi Karang Taruna kita gitu? Iya, alhamdulillah ya, Karang Taruna 07 sampai detik ini masih berdiri dan juga banyak sekali pemuda-pemudi bahkan di luar dari RW 07 pun yang selalu datang ke sini. Ya salah satunya mahasiswa-mahasiswa baik dari universitas swasta maupun negeri, dari UMT, dari UNUT atau bahkan dari Syekh Yusuf, dari UNY pun sudah berdatangan ke sini gitu. Dan suatu hal yang sangat positif sekali buat pemuda RW 07 khususnya Karang Taruna, karena dengan kehadiran teman-teman mahasiswa itu tentu membawa dampak yang sangat signifikan. Karena kenapa? Jujur, basic-basic di Karang Taruna baik dalam dunia pendidikan sangat kurang. Karena kita bukan berlatar belakang orang-orang yang berpendidikan semua gitu. Nah, dengan kedatangan teman-teman mahasiswa, otomatis yang berlebar berpendidikan itu akan membawa dampak yang positif. Ya, baik dari segi pendidikannya, baik dari segi pengalamannya maupun attitude-nya itu akan menjadi contoh buat teman-teman Karang Taruna gitu. Jadi saya berharap sih hal-hal semacam ini akan terus berlangsung di Karang Taruna 07. Amin. Ya, itu aja paling. Dan juga tentunya apa yang telah diberikan oleh teman-teman mahasiswa itu adalah suatu kebanggaan buat kita dan menjadi ladang pahala buat teman-teman nantinya. Gitu. Oke sahabat Garis, demikianlah bincang kita ya, tokoh-tokoh anak muda nih, salah satu kegiatan yang mungkin di tengah pandemi ini sudah jarang sekali ya, dan kita memang dilarang tapi kita tetap menjalankan prokes ya Bang ya. Kita prokes wajib itu. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat ya buat sahabat Garis, tetap berkreasi meski di tengah pandemi. Oke sahabat Garis, terima kasih atas kunjungannya, tetap semangat jalan hidup, jangan lupa salam Garis. Salam Segaris. Salam Segaris, semangat generasi milenialis. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.